Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan membahas tentang perilaku jujur. Tujuan pembelajaran dari perilaku jujur adalah kita peserta didik bisa menentukan pengertian dari perilaku jujur, dalilnya, serta macam-macam manfaat dan contoh perilaku yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Peta konsepnya seperti ini. Pembahasan kita meliputi pengertian, dalilnya, macam-macam perilaku jujur, manfaat, kemudian penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertiannya. Jujur secara bahasa artinya benar, nyata, dan berkata benar. Kalau secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itu adalah istilah jujur, atau pengertian jujur secara istilah. Kemudian dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Yang pertama ada di Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini adalah yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan aktivitasnya dengan penuh kecermatan, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seorang muslim menjadi saksi, ia harus menegakkan prinsip keadilan, walaupun akibatnya merugikan diri sendiri. Yang ketiga, kebencian terhadap suatu kaum jangan sampai membuat seseorang muslim salah bersikap dan bertindak yang mengakibatkan tidak berlaku adil. Yang keempat, umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal. Itu merupakan kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian kita ke dalil Al-Quran yang kedua, yakni At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.
Kemudian kandungan Quran surat At-Taubah ayat 119 ini yang pertama adalah sebagai orang beriman harus tetap pada koridor takwa, yakni dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, melarang setiap muslim agar tidak bersama, bergaul atau berteman dengan orang-orang yang memiliki sikap tidak jujur atau suka berdusta atau yang biasa kita kenal dengan tanda-tanda orang munafik. Yang ketiga, berdusta merupakan akhlak mahmuzmumah atau akhlak tercela. Itu adalah kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 119. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang yang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang jujur, hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu berdusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Itu adalah hadis yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Kandungan hadis tersebut yang pertama, perilaku jujur mendatangkan kebaikan. Jadi ketika orang itu berbuat jujur, maka dia akan selalu diliputi oleh kebaikan. Karena kejujuran itu sendiri merupakan kebaikan, dan kebaikan bagian dari akhlakul karimah yang mengantarkan pada surga. Kemudian yang kedua, jauhi berbuat dusta karena dusta mengantarkan pada kejahatan seperti penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ngomong tidak boleh dengan omongan yang dusta. Ketiga, bagi sebagian manusia jujur menjadi hal yang sangat sulit. Karena apa? Karena dia terbiasa ngomong dusta, karena dia terbiasa tidak jujur, walaupun toh pada dirinya sendiri dia tidak berlaku jujur. Kemudian yang keempat adalah pendusta. Isi kandungan dari hadis yang keempat adalah pendusta. Pendusta adalah sosok manusia yang pengecut, hilang kepribadiannya, tidak utuh integritasnya, dan mengabaikan prinsip-prinsip hidup. Apalagi apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika orang jujur itu tidak akan pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah sama sekali. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian ketiga, perilaku jujur terbagi atas tiga. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Apa itu jujur dalam niat? Artinya setiap tindakan dan kehendaknya hanya ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan apapun itu diniati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan. Artinya menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Jadi kalau ngomong itu sama. Ngomong ke A, ngomong ke B juga sama, tidak dibolak-balikkan. Atau ngomong ke A itu hal yang berbeda, ngomong ke B juga demikian hal yang berbeda. Kemudian tiga, jujur dalam perbuatan. Artinya tidak ada perbedaan antara yang ditampakkan dengan yang batin. Jadi sama, antara perbuatan dan niatnya itu sama. Tidak dia ngomongnya mau memberikan sesuatu, tapi di batinnya itu dia ganjel. Aduh, harusnya saya tidak memberikan ini kepada saudara saya. Itu artinya tidak jujur dalam perbuatan. Itu adalah
macam-macam perilaku jujur. Kemudian yang keempat adalah manfaat. Apa sih manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita senantiasa melakukan perbuatan atau perilaku yang jujur? Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Orang yang jujur itu senantiasa dipercaya oleh orang lain. Ketika orang itu tidak jujur, orang tidak akan mempercayainya. Apapun perkataan orang tersebut, ketika dia tidak jujur, maka orang lain tidak akan mempercayainya. Yang kedua, memiliki banyak teman dan disayangi orang lain. Itu adalah ketika orang itu senantiasa berbuat jujur, maka dia akan disenangi orang lain. Dia akan mau berteman dengannya. Ketiga, terhindar dari fitnah kehidupan. Orang-orang yang senantiasa berkata jujur, jujur dalam perbuatan, dalam tindakan, maka Allah akan menghindarkannya dari fitnah kehidupan. Keempat, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Allah akan memberi ketenangan kepada kita kalau kita senantiasa melaksanakan kejujuran dalam kehidupan kita. Kemudian, yang kelima adalah mudah dipercaya dan dikenal orang lain. Pasti ketika orang itu jujur, banyak orang yang mempercayainya. Pasti itu. 6. Kejujuran dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang. Ketika orang tersebut senantiasa jujur, orang itu akan menganggap, oh si A, dia ini orang jujur loh. Nah, karena apa? Karena kita senantiasa menampakkan perilaku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, terbiasa melakukannya dalam kehidupan. Ketika kita terbiasa melakukan jujur dalam kehidupan, itu akan terbawa dan menjadi kepribadian kita. Nah, yang kedelapan, ketika orang itu senantiasa melaksanakan perbuatan jujur, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan jujur ini dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah manfaatnya. Yang kelima adalah penerapannya. Gimana sih cara kita menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan? Yang pertama, contoh yang paling dekat dengan kita. Ketika kita mau bepergian, kita harus meminta izin atau berpamitan kepada orang tua kita ketika kita mau pergi kemanapun. Contoh, kita mau sekolah, kita harus berpamitan. Mau jalan sama teman, kita harus berpamitan. Kenapa? Karena hal tersebut merupakan penerapan dari perilaku jujur. Yang kedua, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Jadi ketika kita disuruh belanja oleh ibu kita memang tidak menanyakan kembaliannya mana, kembaliannya berapa, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak yang jujur harus mengembalikan uang sisa tersebut berapapun nominalnya. Tuh. Yang ketiga, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Jangan dikira kalau guru sedang memberikan ujian, guru itu sedang menyusahkan kita. Tidak. Kenapa? Karena guru tersebut sedang menguji kita dengan memberikan soal-soal. Kemudian, ketika kita tidak bisa mengerjakannya, maka di-skip dulu, kerjakan yang bisa dulu. Jangan tiba-tiba kita memberi atau meminta jawaban kepada teman yang lain. Itu tidak boleh. Artinya tidak jujur. Keempat, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman. Jadi ketika kita biasanya meminjam ballpoint atau penghapus atau tip X dan lain sebagainya, kita setelah selesai kita harus mengembalikannya. Jangan tidak mengembalikan. Misalkan teman tersebut tidak menanyakan, kemudian sudah saya pulang saja, wong teman saya tidak menanyakan, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu termasuk hal yang menerapkan hal yang mencontohkan perilaku tidak jujur. Jadi kita harus senantiasa mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman. Yang kelima, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, ini kalau ke kantin beli gorengan harganya 2.000, jangan ngomongnya saya beli gorengan 2 bayarnya 1.000. Nah, itu tidak boleh. Itu perilaku yang tidak jujur. Jadi kalau gorengannya satu harganya 2.000, ya bayar 2.000. Kalau ngambil 2 ya bayarnya 4.000. Tidak boleh membayar seenak hatinya. Itu adalah
penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena supaya Allah meridhoi diri kita, supaya Allah memberikan nikmat yang lain kepada kita, berupa ketentraman, berupa hal-hal yang membuat kita menjadi tenang dalam kehidupan ini. Harapan kami sebagai seorang guru dan khususnya para wali murid, sebagai orang tua, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi orang yang jujur sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah harapan dari kami. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang jujur sampai kapanpun. Nah, dari sini mudah-mudahan anak-anak bisa mencermatinya dengan baik, menyerap ilmunya dengan baik, dan akhirnya bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.